Alhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Takarrama alaina bi an najtami'a fi baitin min buyutih. Allah taala memuliakan kita sehingga kita berkumpul di salah satu rumahnya. Nuridu wajhahu wa naqsudu thawabah. Kita berharap karunia Allah dan berharap pahala dari Allah. Adzina lana an nusalli wa nusallim ala nabiyyih. Dan telah mengizinkan kita semua untuk bersalawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'ana fi sa'atin min as-sa'at allati yaghfulu fiha katsirun min khalqihi an dzikrih. Dan Allah taala telah mengumpulkan kita di saat di mana sebagian besar manusia lalai dan lupa dari Allah. Wa nahnu qad ghafilna anhu katsiran. Dan kita sungguh telah lupa dan lalai kepada Allah Ta'ala di waktu kesempatan yang sangat banyak sekali. Wakhalafna amrahu katsira. Kita melanggar perintah Allah begitu banyak. Walam yansana. Akan tetapi Allah tidak lupa kita. Barrahimana. Allah Ta'ala menyayangi kita. Wawaffaqna li an nakuna min adh-dhakirin. Dan Allah memberikan taufik kepada kita saat ini menjadikan kita sebagai orang yang ingat kepadanya. Fama arhamahu min rabbin rahimin wa ilahin karim. Alangkah agungnya Allah Ta'ala dan begitu agung dan mulianya kasih sayang Allah Ta'ala. Nashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Laula rahmatahu lakunna minal ashqiya. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tunggal, yang kalau bukan karena karunia-Nya dan kasih sayang-Nya kita akan menjadi orang yang sial di dunia dan akhirat. Nas'aluhu an yataqabbala minna hadhihi ash-shahadah wa an yahfazaha lana 'indahu hatta yatawaffana 'alayha. Kami memohon kepada Allah taala agar menjaga syahadat kami ini di dunia hingga kami wafat dengan membawa kalimat syahadat ini. نشهد أن سيدنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. الذي خلقه الله من نوره. Yang diciptakan oleh Allah dari cahayanya. وقدمه على جميع خلقه. Dan mendahulukannya di atas sekalian makhluk. وعظمه على سائر العالمين. Dan Allah mengagungkannya di atas sekalian alamin. ورفع قدره بين الملائكة والنبيين. Dan Allah mengangkat derajatnya di atas para malaikat dan nabi-nabi. ولم يحب أحدا مثله في الأولين Dan والآخرين. tidak pernah Allah mencintai sosok yang lebih agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم جعله نبينا. Dan Allah jadikan beliau sebagai nabi kita ورسولنا. dan utusan yang diutus kepada kita حتى كنا من أمته. sehingga kita menjadi sebagian dari umatnya. فنحن والحمد لله ننسب إليه. Alhamdulillah kita sekalian dinisbahkan kepadanya. فإذا حشرنا يوم القيامة يقال لنا من أي أمة أنتم؟ نقول من أمة محمد. Sehingga ketika kelak di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya dan dikatakan kepada kita, dari umat yang mana kalian ini? Kita dengan bangga mengatakan kami dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه ومتبعيه على السبيل الأرشد وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pengikutnya yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang hidayah. أما بعد فيا من جمعتكم رحمة الله العظيمة في ساعة كريمة أحضروا قلوبكم لتلقي فائض الفضل من الله تعالى. Hadirin yang dimuliakan Allah, wahai orang-orang yang hadir di tempat ini yang dikumpulkan karena rahmat Allah Ta'ala di saat yang mulia, hadirkan hati kita di tempat yang mulia ini. حضرت إلى بيته وذكرته جل وعلا. Kamu hadir di rumah Allah dan kamu mengingat Allah. بإذن من؟ Dengan izin dari siapa? بترتيب من؟ Dengan tertib dan aturan siapa? لو لم يرد أن نذكره لما استطعنا. Demi Allah, kalau bukan karena Allah ingin kita mengingatnya, sungguh kita tidak akan mampu mengingat Allah. ونحن مع كثرة عصياننا يسهل علينا هذا الفعل الحسن. Dan kita, sekalipun kita berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan, tetapi Allah masih tetap mudahkan kita untuk melakukan amalan dan perbuatan yang baik ini. فما أرحمه وأكرمه من إله. Alangkah besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. صورة المجمع الذي نحن فيه قد تكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم.
bentuk fisik daripada perkumpulan yang kita hadiri ini. Nabi Muhammad SAW telah berbicara tentangnya. وقال فيما جاء في الصحيحين. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Tidak berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. يذكرونه Mengingat Allah. إلا نزلت عليهم الرحمة. Melainkan turun kepada mereka rahmat dan kasih sayang Allah. وغشيتهم السكينة. Dan mereka dinaungi dengan sakinah dan ketenteraman. وحفتهم الملائكة. Dan para malaikat ikut menaungi mereka. نحن نشعر بأثر هذا، الرحمة تنزل على قلوبنا إن شاء الله. Dan kami saat ini merasakan pengaruh dan rasa daripada rahmat dan kasih sayang Allah yang masuk dalam hati هذه kita. السكينة التي تنزل على القلوب والطمأنينة من أثر ما أخبرنا رسول الله. Ketenteraman yang saat ini kita rasakan di majelis ini adalah bukti kebenaran apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحفتهم الملائكة. Dan para malaikat menaungi kita. ولو كانت عيوننا طاهرة عن المعاصي لرأينا أنوار الملائكة من فوقنا حلقا حلقا إلى سماء الدنيا. Apabila mata kita suci dari kemaksiatan, maka sungguh kita akan melihat di atas kita ini para malaikat kelompok demi kelompok membumbung ke langit ikut hadir di majelis kita. فهذه ثلاث غنائم عظيمة، تنزل الرحمة وتغشانا السكينة وتحفنا الملائكة. 3 perkara anugerah besar Allah untuk kita sekalian, yaitu turunnya rahmat dan kasih sayang Allah, ketentraman yang merasuki hati kita, dan kehadiran malaikat bersama kita. هذا فضل كبير أليس كذلك؟ Ini adalah anugerah besar, bukankah demikian? بقيت رابعة Ada yang keempat. أخبرنا بها رسول الله Nabi SAW mengatakan kepada kita, وهو الصادق الذي لا يكذب dan beliau adalah manusia yang paling jujur yang tidak pernah berdusta selamanya. وكلامه حق Ucapannya adalah kebenaran. واسمعها وكأنك تسمعها منه. Dengarkan dan hadirkan hati kita seakan-akan kita mendengar langsung dari beliau. لأني لا أقولها من نفسي، Saya tidak mengatakan dari diri saya. وشيخي الذي سمعتها منه لم يقولها من نفسه، Guru saya pun tidak mengatakan dari dirinya. وشيخه كذلك لم يقولها من Gurunya نفسه. pun demikian tidak mengatakan dari dirinya. القائل لها هو رسول الله، Yang mengatakan kalimat ini adalah Rasulullah. والقائلين لها من بعده إنما هم أسباب بقت في الإسناد من بعده. Orang-orang yang menyampaikan ucapan Rasulullah ini tiada lain hanya penyambung lisan saja. فكأن رسول الله يخاطبنا في مجمعنا ويقول إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW saat ini berkata kepada kita sekalian bahwasanya tidak berkumpul kita di tempat ini melainkan rahmat dan kasih sayang diturunkan Allah. Ketenteraman dimasukkan ke dalam hati kita oleh Allah. Para malaikat ikut hadir bersama kita dan perkumpulan ini diingat dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. وذكرهم الله في من عنده. Allah mengingat dan membanggakan perkumpulan ini. من الذي يذكرنا؟ Siapa yang mengingat kita? الإله Allah, Tuhan alam semesta, الذي خلق كل شيء، yang menciptakan segala sesuatu. بيده ملكوت كل شيء، Di genggamannya kerajaan segala sesuatu. القوي Yang maha kuat, العزيز yang maha bijaksana, الجبار yang maha kuat, الخالق pencipta, رب العالمين. Tuhan alam semesta. يذكرنا. Mengingat kita. لماذا؟ Kenapa? لأننا اجتمعنا على ذكره. Karena kita berkumpul untuk mengingatnya. وهل اجتمعنا على ذكره بقوتنا؟ Apakah kita berkumpul dengan kekuatan kita? لا، بل هو الذي وفقنا. Tidak, tapi Dia yang memberikan taufik kepada kita. فنحن لم نفعل شيء، Kita enggak melakukan apapun. هو الذي وفقنا. Dia yang memberikan taufik kepada kita. وبعد أن وفقنا يتكرم علينا بأن يذكرنا هو في من عنده. Setelah Dia memberikan taufik kepada kita dan Dia yang membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. فلك الحمد يا ربنا. Segala puji kepada Engkau, wahai Tuhan تخلق kami. لنا الطاعة والتوفيق للطاعة وترزقنا إياه ثم تحمدنا وتشكرنا عليها كأننا فعلنا ونحن لم نفعل وإنما أنت الذي أعطيت. Segala puji bagi Engkau ya Allah,
Engkau yang menciptakan kekuatan pada diri kami untuk melakukan ketaatan ini. Engkau yang memberikan taufik kepada kami untuk melakukan kebaikan ini. Kemudian Engkau memuji kami atas apa yang kami lakukan. Seakan-akan kamilah yang melakukan ini. Padahal semua itu adalah dari Engkau, ya Allah. وهو يعلم ماذا نريد منه Allah tahu apa yang kita dambakan dan kita harapkan darinya. وهو يعلم حقيقة حالتنا. Dan Allah pun tahu tentang hakikat keadaan kita. أعلم عيوبي. Saya tahu tentang aib dan kekurangan saya. وعيب واحد من عيوبي لو ذكرته لاستحقرت نفسي أن أدخل هذا المجمع المبارك. Satu kecacatan dan aib yang ada pada diri saya. Demi Allah, saya malu untuk masuk ke tempat ini dan berdiri di tempat ini. ربي يعلم من عيوبي ما لا أعلم أنا من عيوب نفسي. Bahkan Allah tahu cacat dan kekurangan saya yang saya pun tidak ketahui. ومع ذلك رحمنا. Akan tetapi sekalipun demikian, Allah masih tetap menyayangi kita. فلنستحي Tidakkah kita malu kepadanya? ولنخجل من حضرته. Tidakkah kita merasa malu kepada Allah? يتحبب إلينا بالرحمة ونحن نتبغض إليه بالمعصية. Dia mendekat dan berusaha mencintai kita dengan kasih sayangnya, sedangkan kita memeranginya dengan kemaksiatan. خاطبنا في القرآن الكريم. Allah berfirman dan berbicara kepada kita di dalam Al-Quran. خاطب كل إنسان معنا. Dan setiap orang yang bersama kita, Allah berbicara kepadanya. يا أيها الإنسان. Wahai manusia sekalian, ما غرك بربك. apa yang menipu kalian dari Tuhan kalian? ربك كريم. Tuhan yang maha dermawan, يعطي بلا استحقاق. memberi sekalipun kita tidak patut, يعطي بلا حساب. memberi tanpa dihisab. الذي خلقك. Dia yang mencipta سواك. kebaikan. لم يخلقك مشوه ولا منكس ولا مقلب ولا خلقك في أحسن تقويم. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling indah. فعدلك. Dan Allah menciptakan dengan bentuk yang tepat dan sempurna. في أي صورة ما شاء ركبك. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sesuai. فما غرك به تأخذ منهج غيره فتتبعه وتترك منهجه. Apa yang menipu kalian sehingga kalian mengambil jalan selain jalan yang digariskan oleh Allah? الذين يعرضون علينا أن نخالف منهج الله في عاداتنا أو في عباداتنا أو في أموالنا هل خلقونا؟ Orang-orang di luar sana menipu kita sehingga kita menyimpang dari jalan Allah di dalam urusan pakaian kita, gerak-gerik kita, pola hidup kita. Apakah mereka menciptakan kita? هل أحد منهم تحكم في تكوين نطفنا في أرحام أمهاتنا؟ Apakah mereka ikut andil di dalam menciptakan kita? لا أحد. Tidak ada seorang pun dari mereka. بل هم مخلوقون خلقهم هذا الخالق الذي أمرنا. Bahkan mereka pun diciptakan oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala memerintahkan kita dan mereka untuk menempuh jalan yang digariskan oleh Allah. رب العالمين. Tuhan alam semesta. القوة العظمى التي لا يضاهيها شيء. Kekuatan yang mutlak yang tidak bisa disaingi oleh apapun. فلا يمكن لأجل رضا شرقي أو غربي أو صغير أو كبير نترك أوامره ونرتكب معاصيه. Sungguh tidak layak demi keridhaan, demi kesenangan pihak tertentu, baik di barat ataupun di timur, besar atau kecil, sehingga kita melanggar ajaran yang digariskan oleh Allah Ta'ala. وإن كان هذا الآخر يملك اقتصاد العالم. Sekalipun orang di luar sana memiliki kekayaan dan ekonomi muka bumi ini. وإن كان هذا الآخر يملك السلاح الأقوى والأكبر في العالم. Sekalipun mereka memiliki persenjataan yang paling lengkap di muka bumi ini. وإن كان هذا الآخر يتحكم في لعبة السياسة في العالم. Sekalipun mereka berperan di dalam mempermainkan, mengatur daripada kehidupan yang ada di muka bumi ini. هو بالحقيقة مخلوق لا يملك من أمره. Pada hakikatnya mereka adalah makhluk yang diciptakan yang tidak memiliki apapun. لو أمسك الله عليه البولة وما قدر أن يخرجها لمات ببولته ولم ينفعه أحد. Kalau Allah menyetop, mohon maaf, kencing mereka akan mati dengan penyakit itu dan mereka tidak mampu melakukan apapun. قد حضر بعض الصالحين عند أحد الملوك. Beberapa kaum solihin hadir atau duduk di hadapan seorang raja. شرب الملك كاس من الماء. Sang raja ini meminum seteguk air. ثم قال لي هذا العالم الصالح انصحني عظني. Maka si raja ini bilang kepada orang saleh yang di hadapannya, berikan kepada saya nasihat dan bimbinganmu. قال له الصالح أيها الملك. Maka sang orang yang saleh ini mengatakan, wahai sang raja, لو منعت عنك شربة الماء هذه
فلم تقدر أن تشرب ماء منع الله عليك الماء إلا بنصف ملكك كنت تسلم أو لا تسلم. Maka orang soleh ini bertanya, nasihatnya itu dalam bentuk pertanyaan. Beliau bertanya kepada si raja ini, wahai raja, air yang kamu minum itu, jikalau kamu tidak dapat meminumnya, kamu tidak dapat meraih air itu kecuali dengan membayar dengan setengah dari kerajaan yang kamu miliki demi untuk air itu, apakah kamu akan menyerahkan setengah dari kerajaanmu itu? كنت سأموت من العطش ولا أجد بد كحي شربة ماء إلا بنصف الملك بنصف الملك وأنا أبقى حي خير لي من أن أنا أموت. Maka sang raja bilang, kalau memang aku akan mati dan tidak ada jalan keluar kecuali dengan air minum ini yang harus aku bayar dengan setengah kekayaan dan kerajaanku, maka lebih baik aku keluarkan setengah kekayaan dan kerajaanku daripada aku mati kehausan. قال له شربت الماء. Kalau begitu kamu minum itu air. فحبس الله الماء في بطنك. Setelah kamu minum, itu air nggak bisa keluar dari tubuhmu, nggak bisa kencing. فلم تستطع أن تخرجه. Kamu nggak bisa kencing, nggak bisa ke kamar mandi. فما وجدت لذلك سبيلا إلا أن تسلم من النصف الثاني من ملك. Allah memberikan penyakit itu sehingga kamu nggak bisa kencing dan nggak bisa ada obatnya kecuali kamu membayar dengan setengah yang tersisa dari kekayaan dan kerajaanmu itu. هل كنت تسلم؟ Apakah kamu akan menyerahkan setengah yang tersisa dari kerajaanmu? فكر الملك قال له أموت من الألم سلم نصف ثاني من الملك ولا أموت وأنا أسلم ملكي خير لي من الموت. Maka si raja berpikir, lebih baik saya serahkan setengah kerajaan dan kekayaan saya yang tersisa daripada saya hidup tersiksa dengan penyakit ini, nggak bisa buang air. فقال له هذا الصالح أف لدنيا لا تساوي تربه وبوله. Maka sang ini mengatakan kepada raja itu, dunia yang tidak lebih berharga dari teguk air atau dari keluar dari perutmu itu. ماذا ملك أهل الدنيا؟ Apa yang dimiliki oleh raja-raja yang ada di dunia ini? يا معشر الجن والإنس. Wahai sekalian manusia dan jin. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Apabila kalian mampu menembus daripada penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. لا تنفذون إلا بسلطان. Kalian tidak mampu melakukan itu melainkan di bawah kekuasaan Allah. مخلوقين محدودين محصورين مقيدين بحكم قضاه عليهم الإله الخالق. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbatas dengan apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. ثم يظنون ببعض ما أعطاهم من نعمه أنهم قد تملكوا وتسلطنوا ولهم الحق يشرعوا ويحلوا ويحرموا دون الرجوع إلى من خلقهم ما أسخفهم وما أجهلهم. Kemudian setelah mereka diciptakan dengan bentuk yang itu, mereka menganggap diri mereka berkuasa dengan mereka tertipu dengan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka menganggap diri mereka berkuasa di atas segala-galanya hingga mereka menghalalkan, mengharamkan, mengatur ini dan itu tanpa merujuk kepada aturan yang digariskan oleh Allah. فرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. Dalam ayat Al-Quran mengatakan tentang Nabi Ibrahim bersama Raja Namrud, tidakkah kamu melihat orang itu, yaitu Raja Namrud yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال إبراهيم ربي. Itu Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud dan mengatakan Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. قال كافر هذا الأهبل جاب 2 أشخاص قتل واحد ترك واحد حي. هذا بقيته حي وهذا قتلته ميت. Maka si raja yang bodoh ini memanggil 2 orang. Yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan. Dan dia katakan, lihat, pun hidupkan dan غبي هذا. orang bodoh. الله يخلق من عدم. Allah menciptakan dari ketiadaan. ما تقدر تخلق من عدم. Tidak bisa menciptakan dari ketiadaan. كان سيدنا إبراهيم علم أن هذا السفيه يحتاج حجة أخرى تتناسب مع مستوى عقله. Nabi Ibrahim tahu betul ini bodoh ini ya perlu diberikan pelajaran yang lebih mantap lagi atas halnya yang bodoh itu. قال يا إبراهيم الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. Ibrahim bilang, Ta'ala mendatangkan atau menerbitkan matahari dan kamu terbitkan dari barat. Coba. يا أهل الحضارة. Wahai orang-orang yang menganggap dirinya maju.
يا أصحاب أسلحة الدمار الشامل، Wahai orang-orang yang memiliki senjata pemusnah massal. يا أصحاب الاقتصاد الذي لا يقهر. Wahai orang-orang yang berbangga dengan ekonomi yang menguasai dunia. يوم واحد بس جربوا قلبوا حركة الشمس بدل أن تأتي من المشرق هاتوا. Satu hari aja, coba kita mau tantang. Bisa gak kamu memutarbalikkan matahari yang mestinya datang dari timur, kamu datangkan dari barat? هل يستطيع منكم هذا أحد؟ Apakah kalian mampu? فبهت الذي كفر. Maka orang kafir ternyata mengaku kebodohan mereka. يفهمون أن الإنسان بما اخترعوا واكتشفوا قد تطور. Mereka mengklaim dengan penemuan mereka bahwa mereka telah mencapai puncak. كيف تطور يعني؟ Bagaimana? صار 4 رجول. Mereka jadi berubah gitu, jadi punya kaki atau gimana? صار معه 4 آذان. Jadi punya 4 telinga atau gimana? صار معه لسانين. Punya 2 lisan atau gimana? إيش معنى تطور؟ Apa yang dimaksud mereka itu maju? هو خلقه الله بهذا الشكل لا يقدر أن يخرج عنه. Dia nggak bisa berubah seperti yang Allah ciptakan. Nggak ada sesuatu yang berubah. في هذه الصورة خلقه. Dengan bentuk semacam ini Allah ciptakan. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Dialah yang menciptakan kalian di rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah. إيش معنى تطور؟ Kemajuan apa? صار يعيش عمر عاد يموت. Apakah maksudnya kemajuan itu dia hidup panjang sampai nggak mati-mati? يمكن قصدهم تطور ما يمرض. Apakah yang dimaksud dengan kemajuan mereka tidak sakit sama sekali? بالعكس الأمراض تكثر في البشر لما يكونوا يعرفونها من قبل. Sebaliknya, sekarang zaman ini penyakit lebih banyak daripada sebelumnya. معنى تطور. Apa yang mereka maksud dengan kemajuan? قالوا جبنا نظام يعيش حياته الدنيا راحة متعة التكنولوجيا والوسائل الحديثة وبهذا نعتبر الإنسان صار. Yang kami bawa adalah kami membuat kenyamanan bagi generasi manusia ini dengan teknologi-teknologi yang maju sehingga mereka hidup dengan kebahagiaan. نعرف أن الأرض وما عليها خلقت لتخدم الإنسان لا ليكون مستخدما له. Kami ketahui bahwasanya Allah menciptakan bumi dan segala isinya sebagai pelayan bagi manusia, bukan sebagai manusia ditindas oleh itu. واحد عنده عقل كبير ما يعرف من خلقه تطور هذا ولا جاهل. Orang menganggap dirinya punya akal yang besar, jenius, tetapi dia nggak kenal Tuhan. Ini maju atau terbelakang? واحد يملك مملكة كبيرة سلطنة عظيمة وهو لا يدري بعد الموت ماذا سيقابله. متطور هذا أم جاهل؟ Orang memiliki kekuasaan yang besar, tapi dia nggak menyadari, tidak tahu setelah kematian bagaimana keadaannya. Ini orang yang maju atau orang yang terbelakang? واحد آخر يكتشف ويخترع ماذا تفعل الشمس، ماذا تفعل النجوم، ماذا تفعل الأرض، ماذا تفعل الشجرة، ولا يعرف هو خلق لأجل ماذا، ما يعرف وظيفته. جاهل هذا أو عالم؟ Ada orang dia melakukan penelitian hingga mencapai suatu pencapaian bahwasanya matahari seperti ini, bentuknya seperti ini, pengaruhnya ini dan itu, gerakannya ini dan itu. Sedangkan dia sendiri tidak mengenal dirinya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk tujuan apa, dia nggak sadar. Ini orang bodoh atau orang yang berakal? فهموا التطور بمفهوم آخر. Mereka menganggap kemajuan itu dengan anggapan mereka yang tidak jelas. أوصلهم إلى فشل في كثير من جوانب الحياة الدنيا. Yang membuat mereka sampai kepada kehancuran dan keterpurukan di dalam kehidupan dunia sebelum akhirat. ثم من مات منهم على هذه الحالة والعياذ بالله فمصيره الشقاوة والعذاب وسوء المصير. Dan yang mati di antara mereka dengan keadaan semacam ini, tempat kembali mereka adalah neraka yang dimurkai. وقد ذهب موسى إلى فرعون. Nabi Musa telah datang kepada Firaun. وموسى ليس معه إلا أخوه وعصاه. Nabi Musa enggak punya apa-apa kecuali saudara beliau dan tongkatnya. وفرعون عنده الملك كبير. Firaun punya kerajaan yang ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. sampai Firaun mengatakan,
bukankah aku memiliki kerajaan yang di Mesir, sedangkan sungai Nil ini mengalir di bawahku? فماذا أقول لفرعون يا رب يسأله موسى؟ ماذا أقول لفرعون؟ Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa yang mesti saya katakan kepada Fir'aun? أمرين فقط. 2 perkara saja. هل لك إلى أن تزكى؟ Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun 2 kata. Yang pertama, هل لك إلى أن Allaka تزكى؟ ila anta zakah, tidakkah kamu mau untuk datang kepadaku untuk bersuci? أنت يا فرعون عرفت تعمر مملكتك لكنك ما عرفت تعمر نفسك. هل لك أن نزكي لك نفسك وصلحها؟ Akan Allah mengatakan, kamu ya Fir'aun, kamu mungkin punya kemampuan untuk memakmurkan kerajaanmu, tapi kamu tidak mampu memakmurkan dirimu sendiri. Kemari sini, aku sucikan. والثانية Yang kedua, وأهديك إلى ربك فتخشى. sampaikan kepada Fir'aun, aku ingin membawakan hidayat, petunjuk kepadamu untuk kamu datang kepada Allah sehingga kamu takut kepadanya. أنا بعرفك من اللي خلقك. Saya ingin, kan Musa mengatakan, saya ingin memperkenalkan kepadamu tentang sosok Tuhan yang menciptakanmu, من الذي أعطاك هذا الملك كله. supaya kamu kenal siapa yang memberikan kepadamu kerajaan yang besar. فيا من أكرم بهذين الأمرين على يد محمد فعرف كيف يزكي نفسه وعرف من ربه، لما يغرنا سراب من لم يتزكى ولم يعرف ربه فيخشى. Hadirin yang dimuliakan Allah, wahai kaum muslim, kita ini telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan 2 hal ini, kesucian dan hidayat yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Lantas kenapa kita harus melirik kepada ajaran-ajaran orang-orang yang tidak mengenal Allah di timur dan di barat? من جهل إلهه ولم يعرف وظيفته ولم يعرف حقيقة نفسه فهو الجاهل ولو سموه الناس عالم ومخترع وبروفيسور ومفكر. Orang yang tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal tujuan dia diciptakan oleh Tuhannya di muka bumi ini, dia adalah orang yang bodoh, sekalipun semua orang menganggapnya dia orang jenius ataupun dia penemu atau lain sebagainya. يريدون الإنسان أن يكون حرا. Seseorang di antara manusia menginginkan dirinya bebas. كيف يكون حرا؟ Bagaimana dia menjadi merdeka dan bebas? Bagaimana itu? بأن يتبع نظامهم. Dengan cara mengikuti jalannya orang-orang itu. يتبع نظامهم يكون عبدا ولا حرا؟ Ikut di bawah aturan mereka, pemikiran dan ajaran mereka, itu jadi pengikut atau terbebas. ما دام صلحوا نظام وقانون ومنعوا البشر أن يخالفوا هذا القانون فقد استعبدوهم وأعطوهم حرية. Selama orang-orang itu menciptakan suatu aturan-aturan pola hidup yang jelas itu, kemudian memaksa manusia sekalian untuk mengikuti aturan itu dan melarang untuk keluar dari aturan itu, ini artinya memperbudak manusia. سيكون الجواب لا، لكن لابد لأجل يعيش الإنسان بأمان أن يكون هناك نظام ينظم له حياته وإلا ستكون الأمور فوضى. Kita mungkin bakal menjawab, tapi aturan ini harus kita patuhi. Kalau kita nggak patuhin ini, kita bagaimana bisa hidup? Bakal terjadi kerusuhan, huru-hara dan lain sebagainya. Ini yang mengatur hidup kita. صحيح صحيح، أصبتم في الكلام، Ucapan kamu betul, أخطأتم في الفهم. tetapi kamu salah paham. الذي نفهمه نحن الإنسان لابد له من نظام يعيش عليه. Kami pahami betul, manusia di dalam kehidupan mereka harus ada aturan yang mereka patuhi. لكن إذا كان الذي وضع هذا النظام هو الخالق فالمتبع لهذا النظام حر، وإذا الذي وضع هذا النظام مخلوق فالمتبع لهذا النظام مستعبد حقير ذليل. Betul, kita manusia untuk kehidupan kita harus mengikuti suatu aturan. Tetapi aturan siapa? Kalau memang aturan Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita, aturannya yang kita ikuti, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi yang kalau kita ikuti adalah aturan mereka, budak seperti kita juga, ya kita hanya diperbudak oleh orang-orang itu. ما أجهل وما أغبى وما أتفه من يروج بين الناس فكرة أن لا يؤمن بإله ولا خالق للحياة ثم يأمرهم أن يتقيدوا بأنظمة في حياتهم صنعها مخلوق. غبي جاهل لو أدرك لما تكلم بما يقول. Alangkah bodohnya, alangkah terbelakangnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal pencipta, kemudian meminta dan memaksa manusia sekalian untuk mengikuti aturan-aturan yang dia buat.
ونحن المنتمون إلى هذا الدين. Kita ini bernisbah dan kita masuk di dalam naungan agama yang dibawa Nabi Muhammad لا SAW. يمكن